semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Wilhelmina Mutiara Betelebo. Saya dari kelas 11D. Di sini, saya akan mengerjakan tugas PPN dan saya akan membahas kasus Brigadir J. Saksikan video berikut. Pembunuhan berencana Brigadir J. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditikam di rumah dinas atasannya, ex-Kadif Prompam Polri Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Jenazah Brigadir J menjalani proses autopsi hingga 2 kali. Autopsi kedua dilangsungkan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sungai Bahar, Jambi pada Rabu 27 Juli. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati Richard Eliezer Pudingan Lumiu atau Baradae, Richard Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mereka didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Jungtot pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J sudah bergulir sejak 17 Oktober 2022 dan masih berlanjut hingga saat ini. Belum diketahui pasti motif yang mendasari pembunuhan Brigadir J. Upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir J memasuki babak baru. Polri tidak berhenti pada penetapan tersangka Baradae. Kapolri Jenderal Listio Sigit bahkan menerbitkan telegram khusus bersih-bersih perwira dengan melakukan mutasi besar-besaran, termasuk mencopot Injer Ferdi Sambo dari jabatan Kadif Prompam. Saat menelusuri kasus Brigadir J, ada beberapa ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang terjadi antara lain. Yang pertama, ancaman terhadap keselamatan. Menelusuri kasus pembunuhan Brigadir J bisa menghadirkan ancaman terhadap keselamatan para penyelidik dan petugas yang terlibat dalam investigasi. Pelaku atau kelompok terkait mungkin berusaha menghalangi penyelidikan dalam menggunakan kekerasan atau ancaman fisik. Yang kedua, tantangan dalam mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti yang cukup dan valid dalam kasus pembunuhan bisa menjadi tantangan. Terkadang, bukti-bukti tersebut sulit ditemukan atau diakses dan diperlukan upaya yang intensif untuk mengumpulkannya. Hal ini dapat memperlambat proses penyelidikan dan menghambat kemajuan kasus. Yang ketiga, gangguan dari pihak-pihak terkait. Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan aparat keamanan atau pihak berwenang, ada kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak terkait. Mereka mungkin berusaha mempengaruhi jalannya penyelidikan atau menghalangi pengungkapan kebenaran. Yang keempat, hambatan mendapatkan kesaksian. Mendapatkan kesaksian yang akurat dan kooperatif dari saksi-saksi yang terlibat dalam kasus pembunuhan bisa menjadi hambatan. Beberapa saksi mungkin takut untuk memberikan kesaksian atau dapat dipengaruhi oleh pihak lain untuk tidak memberikan informasi yang penting. Yang kelima, tantangan dalam mengungkapkan motif dan jaringan. Menelusuri kasus pembunuhan Brigadir J juga dapat menghadirkan tantangan dalam mengungkapkan motif di balik kejahatan tersebut dan mengidentifikasi kemungkinan jaringan atau pihak terkait. Hal ini membutuhkan analisis yang mendalam dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum. Dalam rekaman CCTV itu sendiri memperlihatkan bahwa Ferdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam saat memegang senjata api, di mana hal itu memperkuat tuduhan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.
Jadi sarung tangan itu kenapa dianggap bukti 340 ya, pembunuhan berencana? Karena dia sudah menyiapkan, artinya dia sudah menyiapkan sarung tangan itu untuk menembak atau mengeksekusi. Jadi ketika seseorang menembakkan senjata api, baik laras pendek ataupun laras panjang, itu pasti akan menyisakan jelaga hitam di tangannya. Nah, sarung tangan ini untuk menghilangkan jelaga hitam itu. Artinya dia tahu, dia diduga sudah berpikir untuk menembak, diduga sudah direncanakan, ujarnya. Rekaman CCTV yang hilang di pos satpam sekitar rumah Ferdy Sambo mendadak ditemukan begitu saja. Rupanya memang ada campur tangan Tuhan di balik pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Pasalnya rekaman CCTV tersebut sudah diminta Ferdy Sambo untuk dihancurkan, namun secara tiba-tiba muncul. Penyidik pun tidak tahu jika rekaman itu sudah dikopi oleh seseorang. Kemudian kopi rekaman yang ada dalam DVR pun diberikan begitu saja oleh seseorang kepada penyidik. Seseorang yang dengan polosnya memberikan bukti pamungkas itu adalah istri dari Indonesia memiliki berbagai jenis ancaman terhadap hasil geografis atau ATHG yang terkait dengan letak geografis, astronomis, dan geologisnya. Beberapa jenis ATHG yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama, ancaman bahaya alam. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Yang kedua, ancaman penyakit. Penyakit bisa menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ancaman kemiskinan dan pengangguran. Kedua faktor ini bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial suatu wilayah. Yang keempat, ancaman narkotika dan zat adiktif. Penggunaan zat-zat ini bisa merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, ancaman sosial politik. Instabilitas sosial politik bisa mengganggu kehidupan sehari-hari dan perkembangan suatu wilayah. Yang keenam, ancaman faktor militer. Pertikaian atau konflik militer bisa menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Untuk mengatasi ancaman-ancaman ini, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain: yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan bencana dan bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua, menerapkan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Yang ketiga, membangun sistem kesehatan yang kuat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan program-program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Yang kelima, melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif. Yang keenam, menjaga stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah.